Tetapi yang saya ingin ketuk hatinya, nggak boleh menjadi 이런 훈련장 줬다는 자체는 아무래도 상상이 안 가는 뭔가 좀 커뮤니케이션이 잘못되지 않았나. Ex-pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo disebut ditunjuk jadi Direktur Teknik PSSI, ini fakta sebenarnya. Media Malaysia, Semuanya Bola, bahas rumor Park Hang-seo jadi Direktur Teknik PSSI, Semuanya Bola menyebut mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo, menjadi salah satu kandidat untuk mengisi posisi Direktur Teknik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Media Indonesia rumorkan Park Hang-seo jadi kandidat Direktur Teknik PSSI, siap bantu Garuda ke Piala Dunia, tulis judul Semuanya Bola, dikutip Selasa tanggal 11 April tahun 2023. Bahkan, Semuanya Bola menulis juru taktik asal Korea Selatan itu sedang bernegosiasi dengan PSSI. Sebagai informasi, rumor di atas mulai mencuat setelah salah satu kanal YouTube di Indonesia menyebut Park Hang-seo jadi salah satu calon untuk mengisi posisi Direktur Teknik PSSI. Park Hang-seo disebut sedang dalam proses negosiasi dengan PSSI dan disebut siap membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, tambah pernyataan Semuanya Bola. Namun, kabar di atas hanya sebatas rumor saja. Hingga saat ini, belum ada pernyataan atau informasi yang jelas soal rumor Park Hang-seo jadi salah satu kandidat untuk mengisi posisi Direktur Teknik PSSI. Yang jelas, selama kompetisi Piala AFF 2022, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan Park Hang-seo, dipandang bermusuhan setelah menolak berjabat tangan di semifinal. Alhasil, kabar tersebut dianggap tidak valid. Meski pelatih 65 tahun itu belum menandatangani kontrak dengan tim manapun sejak hengkang dari timnas Vietnam pada tanggal 31 Januari tahun 2023. Di lain pihak, tiga calon pemain naturalisasi, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Ketiganya sejatinya dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi Indonesia dicabut haknya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, sehingga timnas Indonesia U20 gagal tampil di ajang tersebut. Proses naturalisasi ketiga pemain tersebut dikabarkan terus berlanjut. Hal itu dipastikan oleh Hamdan Hamedan yang merupakan utusan dari PSSI yang mengurus proses naturalisasi ketiga pemain. Bagi yang nanya apakah Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner masih ingin membela timnas Indonesia, jawabannya, iya. Dan ini membuktikan keseriusan mereka tidak hanya karena Indonesia awalnya adalah tuan rumah Piala Dunia U20, tetapi juga karena dalam dada mereka sudah kita Garuda, tulis Hamdan Hamedan, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya beberapa hari yang lalu. Erick Thohir sambut baik keinginan Shin Tae-yong bertemu untuk perpanjangan kontrak, kita duduk ulang rencana berikutnya. Perlu diketahui, kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia berakhir pada Desember tahun 2023. Setelah pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, dan timnas U20 Indonesia dibubarkan, maka Shin Tae-yong pun tidak ada agenda dalam waktu terdekat. Shin Tae-yong hanya punya agenda untuk timnas Indonesia senior yang terdekat hanya akan menjalani FIFA Matchday pada Juni tahun 2023 mendatang. Agenda terdekat PSSI adalah mengikuti SEA Games 2023. Namun hal itu sudah lebih dulu diputuskan timnas U22 Indonesia dipimpin Indra Syafri. Memang karena kemarin bentrok ya SEA Games sama Piala Dunia U20 jadi mau tidak bisa pegang keduanya, timnas U20 dan U22, kata Shin Tae-yong. Dan memang tidak ada jadwal apa-apa sampai tanggal 10 Juni tahun 2023.
Jadi memang harus dipikirkan agenda selanjutnya apa, tambahnya. STY sendiri mengindikasikan akan tetap bertahan bersama timnas Indonesia. Ia pun ingin bertemu Erick Thohir untuk membahas masa depannya. Memang akan lanjut terus ya sampai akhir tahun ini, ucap Sintayong. Di lain pihak, siap bela timnas Indonesia, bek kasta tertinggi Liga Belanda bisa bikin trio mematikan bareng Jordi Amat dan Elkan Baknot. Bek yang dimaksud adalah J.I. Zes, pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Liga Belanda tahun 2022 sampai tahun 2023. Perlu diketahui, J.I. Zes merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang bermain di Go Ahead Eagles, klub kasta tertinggi Liga Belanda tahun 2022 sampai tahun 2023. Pemain 22 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun bersama Go Ahead Eagles sejak Juli tahun 2020. Baru-baru ini, J.I. Zes menyatakan bahwa dirinya terbuka dan siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan bek 22 tahun tersebut dalam wawancara terbaru di kanal YouTube Yusa Nugraha. Menurut J.I. Zes, ia sangat terbuka untuk dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia, WNI, demi bela timnas Indonesia jika PSSI menghendakinya. Namun di sisi lain, ia juga masih ingin berkarir di negara kelahirannya, Belanda. Aku terbuka untuk itu, jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia, tapi satu sisi aku ingin berkarir di Belanda, jawab J.I. Zes. Satu sisi aku ingin juga membela timnas asal kakekku, Indonesia, itu adalah suatu kehormatan. Jadi tentu aku terbuka untuk itu, tambahnya. Lebih lanjut, J.I. Zes sangat membuka diri jika PSSI menghubunginya, bahkan, ia menyatakan kemungkinan dalam waktu dekat ini akan pindah klub dan berkarir di Indonesia. Indonesia punya saingan. Vietnam ikut nimbrung jadi pengganti Peru di Piala Dunia U17 2023. Vietnam ikutan nimbrung untuk menjadi pengganti Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Indonesia mulai ada saingan nih. Seperti diketahui, Peru resmi dicopot FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Hal itu karena mereka belum memenuhi infrastruktur lengkap karena negaranya baru mengalami musibah bencana alam. FIFA pun sedang mencari tuan rumah baru untuk Piala Dunia U17 yang dijadwalkan tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. Indonesia disebut-sebut siap untuk bernegosiasi dengan FIFA menjadi pengganti Peru sebagai tuan rumah. Akan tetapi, Indonesia tidak sendirian. Ternyata Vietnam juga dikabarkan ikut nimbrung untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Hal ini terungkap dalam media Vietnam, Bongda Plus, dalam artikel yang disebutkan, Vietnam bisa saja bersaing untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Jika Vietnam bisa bersaing untuk menjadi tuan rumah, tim Vietnam U17 akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia U17, tulis pernyataan Bongda Plus.